Oke, yang pertama kita akan membahas tentang array. Array bisa dianggap sebagai kumpulan beberapa variabel dengan tipe data yang sama. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ada penekanan mengenai tipe data yang digunakan di dalam array tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, array itu memiliki beberapa karakter yang bisa kita ambil di sini, yaitu karakter yang pertama adalah seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa setiap elemen di dalam array memiliki tipe data yang sama. Kemudian, yang kedua, tipe data yang akan digunakan tersebut sudah ditetapkan sejak awal, yaitu pada saat array dibuat. Nah, yang ketiga, sifat array adalah jumlah elemen di dalamnya tetap. Jadi pada saat array pertama kali dibuat, itu ada dua hal yang ditetapkan. Yang pertama adalah tipe datanya, yang kedua adalah jumlah elemen di dalamnya. Nah, ini tidak akan berubah. Itu. Nah, hal berikutnya yang bisa kita catat adalah elemen pertama pada array itu memiliki indeks 0. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kita punya misalnya kita punya sebuah array dengan 10 elemen. Nah, elemen pertama itu memiliki indeks 0. Elemen kedua memiliki indeks 1. Begitu seterusnya sampai elemen ke-10 itu memiliki indeks 9. Nah, dalam dunia pemrograman yang digunakan adalah indeks. Jadi dimulai dari 0. Jadi ketika kita merujuk elemen ke X misalnya, maka indeks untuk elemen tersebut adalah X minus 1. Gitu ya. Oke, kemudian kita akan melihat contoh deklarasi array. Jadi sebelum array itu bisa digunakan, dia harus dideklarasikan terlebih dahulu. Nah, contoh yang pertama di sini, misalnya kita akan mendeklarasikan sebuah array di mana elemen-elemen di dalamnya adalah elemen yang mengandung bilangan bulat, yaitu integer. Ya, kita sebutkan tipe datanya di sini, int, integer. Kemudian diikuti dengan kurung siku sepasang, lalu diikuti dengan nama dari array tersebut, nama variabel array tersebut. Nah, di sini kita belum menyebutkan jumlah elemen di dalam array tersebut ada berapa elemen. Nah, untuk jumlah elemennya kita bisa tetapkan dengan cara seperti ini. Jadi, untuk penetapan misalnya, ini kita akan menetapkan bahwa array tersebut memiliki elemen sebanyak 25 buah. Maka kita menuliskan seperti ini. New int. Jadi kita menuliskan new int integer. Lalu diikuti kurung siku sepasang. Dan di antara dua kurung siku tersebut kita tuliskan berapa jumlah elemen array tersebut. Oke. Nah, kedua hal tersebut bisa kita gabung. Jadi cara penggabungannya adalah seperti ini. Integer int kurung siku integer array. Ini contoh ya. Jadi integer array di sini bisa Anda ganti dengan nama array Anda sendiri. Sama dengan new int kurung siku 25.
Seperti itu contoh deklarasi array dengan menggunakan tipe data tertentu dan jumlah elemen tertentu. Setelah kita deklarasikan, maka array tersebut siap untuk kita gunakan. Penggunaan yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana kita mengisi setiap elemen di dalam array. Caranya adalah sebagai berikut. Kita tuliskan nama variabelnya, jadi nama array-nya, diikuti oleh sepasang kurung siku. Di antara kedua kurung siku tersebut, kita tuliskan indeks dari elemen yang dituju. Kemudian kita gunakan operator assignment sama dengan, lalu kita tuliskan data yang akan dimasukkan, nilai value yang akan dimasukkan. Dan ini harus sesuai dengan tipe data array yang digunakan. Nah, contoh di sini untuk array yang dijadikan contoh di sini integer array, ini kan tipenya int, bilangan bulat. Maka di sini contohnya kita mengisikan nilai bilangan bulat, yaitu contohnya di sini 217. Oke. Kemudian kita contoh di sini juga mengisikan elemen keempat, ya, ini ya, indeksnya 3. Jadi elemen keempat kita isikan nilai 9345. Ini contoh saja di sini. Oke, itu untuk mengisi elemen. Nah, setelah kita isi, elemen tersebut siap untuk dibaca. Bagaimana membacanya? Caranya adalah mirip seperti inisialisasi elemen. Jadi sama, kita tuliskan nama variabelnya, diikuti kurung siku, dan di antara dua kurung siku tersebut, kita tuliskan indeks dari elemen yang dituju. Itu. Nah, lalu kita akan membahas cara pendeklarasian sekaligus inisialisasi. Jadi, kelebihan dari cara ini adalah kita tidak perlu menetapkan jumlah array secara eksplisit. Jadi, kalau di contoh sebelumnya kita menetapkan untuk variabel untuk array integer array ini jumlah elemennya adalah 25. Nah, di sini kita tidak perlu menuliskan seperti itu. Kita hanya perlu menuliskan nilai dari setiap elemennya berapa. Apa saja nilai elemennya. Kita tuliskan satu persatu seperti ini. Nah, lalu jumlah elemennya akan dihitung dari banyaknya data yang kita masukkan secara otomatis, gitu ya. Jadi, cara deklarasi sekaligus inisialisasi di sini adalah kita menggunakan kurung kurawal sepasang. Lalu di antara kurung kurawal tersebut kita tuliskan nilai dari masing-masing elemen secara terurut dari elemen ke 1, yaitu dengan indeks 0 ya, hingga elemen terakhir. Jadi kelebihannya adalah kita tidak perlu menuliskan jumlah elemen di awal, tapi kekurangannya adalah kita harus menuliskan elemen secara lengkap. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai panjang array. Jadi, panjang array ini adalah sesuatu yang sangat sering digunakan, terutama berkaitan dengan penggunaan loop atau perulangan untuk mengakses setiap elemen di dalam array. Nah, panjang array itu bisa kita akses dengan menggunakan properti length pada variabel array tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Kita tuliskan nama variabel array-nya,
diikuti dengan tanda titik, kemudian kita tuliskan properti length. Jadi nama variabelnya titik length. Dengan cara seperti itu kita mengakses panjang dari array integer array di sini contohnya. Seperti itu. Nah, contoh penggunaan panjang array seperti disebutkan sebelumnya, jadi terkait dengan loop, itu seperti ini. Jadi di sini contohnya adalah kita melakukan pencetakan nilai dari setiap elemen di dalam array ke layar. Nah di sini untuk batas atas loopnya kita menggunakan panjang dari array. Di sini kita tuliskan integer array.length. Nah, ini jadi batas atas. Jadi variabel counter i di sini akan dimulai dari 0, lalu berakhir sebelum i sama dengan panjang array. Jadi kalau contoh di sini panjang array-nya kan kalau contoh awal kita menggunakan 25 elemen misalnya, contoh awalnya. Nah, itu berarti di sini i akan berakhir sebelum itu. Jadi i bernilai maksimum di sini adalah 24. Itu ya. Nah, i di sini digunakan sebagai indeks. Jadi untuk mengakses elemen ke sekian dari array tersebut, kita gunakan variabel counter di sini, yaitu i. Gitu ya. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang array multidimensi. Jadi kalau contoh yang sebelumnya yang kita bahas hingga saat ini adalah array satu dimensi. Jadi di dalamnya hanya ada semacam satu baris elemen-elemen. Nah, array multidimensi itu isinya bisa banyak baris gitu ya, jadi 2 dimensi atau bahkan 3 dimensi, 4 dimensi dan seterusnya. Tidak ada batasan. Oke, ini sebutannya array multidimensi. Nah, secara mudah bisa kita artikan bahwa array multidimensi itu adalah kumpulan beberapa array. Nah, ini membedakan dengan definisi yang kita buat sebelumnya, yaitu array adalah kumpulan beberapa variabel. Gitu ya. Jadi kalau array multidimensi, ini adalah kumpulan beberapa array. Atau kalau kita mau naik ke dimensi yang lebih tinggi, jadi misalnya 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya, maka array multidimensi itu bahkan adalah kumpulan beberapa array multidimensi lagi. Gitu ya, jadi bertingkat. Nah, untuk menjelaskan deklarasi array multidimensi, agar lebih mudah kita akan menggunakan sebuah contoh. Misalnya kita akan membuat sebuah array 2 dimensi berisi daftar nama anggota cerdas cermat. Misalnya contohnya di sini ada 3 kelompok dengan 2 anggota masing-masing. Nah, cara yang pertama yang bisa kita gunakan adalah kita mendeklarasikan array saja tanpa menyebutkan jumlah elemennya. Jadi kita hanya menetapkan dimensinya saja, ada berapa dimensi, gitu ya. Nah, jadi kita sama dengan array biasa, kita tuliskan tipe datanya dulu. Nah, yang membedakan dengan array satu dimensi atau array biasa adalah di sini kita gunakan lebih dari sepasang kurung siku. Sesuai dengan dimensi array yang akan kita buat. Di sini array yang akan kita buat adalah array 2 dimensi, maka kita gunakan 2 pasang kurung siku. Nah, kemudian untuk alokasi memorinya, kita gunakan perintah seperti ini. New diikuti dengan tipe data,
tentunya harus sama dengan pada saat deklarasi. Lalu diikuti dengan sejumlah kurung siku dan sekali lagi harus sama dengan pada saat deklarasi. Nah, tapi di sini kita juga menuliskan jumlah elemen di masing-masing dimensi. Contoh di sini adalah untuk dimensi pertama kita membuat 3 elemen dan dimensi kedua kita membuat 2 elemen. Nah, kedua cara tersebut di atas bisa kita gabung supaya lebih mudah seperti ini. Oke. Nah, untuk melakukan inisialisasi array, kita bisa lakukan dalam beberapa cara. Yang pertama, kita bisa melengkapi seluruh nilai dari masing-masing elemen di dalam array. Di sini mirip seperti array satu dimensi atau array biasa, kita menggunakan kurung siku. Tapi yang membedakan adalah di dalam kurung siku tersebut kita menuliskan kurung siku lagi. Mengapa? Ya karena pada dasarnya ini adalah sebuah array juga. Gitu ya. Jadi kita seperti membuat array di dalam array. Oke, di sini kita tuliskan secara lengkap. Nah, bisa juga kita mengisikan nilai elemen satu per satu. Seperti ini caranya. Kita tuliskan nama variabel array-nya, lalu kita rujuk elemen yang mana. Di sini dituliskan elemen ke 0,1. Gitu ya, kira-kira. Nah, ini artinya adalah elemen pertama pada dimensi pertama. Nah, di dalam elemen pertama pada dimensi pertama tersebut, kita mengakses elemen kedua. Itu ya. Yang kita tuliskan indeksnya, jadi mulai dari 0. Jadi ini 0 di sini artinya adalah elemen pertama pada dimensi pertama. Dan 1 di sini artinya elemen kedua pada dimensi kedua. Contohnya seperti itu. Nah, jadi misalnya di sini kalau kita isikan 01 di sini kita isi dengan solihin, maka ini sama artinya dengan merubah nilai soleh di sini menjadi solihin. Oke, lalu setelah kita inisialisasi, elemen tersebut bisa kita baca. Caranya mirip seperti inisialisasi untuk per elemen, yaitu seperti ini. Menyebutkan nama variabel array-nya, diikuti dengan indeks elemen yang dituju. Di sini 0 dan 1. Untuk pengaksesan array multidimensi dengan menggunakan for, kita akan menggunakan for bersarang, jadi bertingkat for-nya. Untuk for yang pertama, kita akan gunakan untuk mengakses masing-masing elemen pada dimensi pertama. Untuk for yang kedua, kita akan gunakan untuk mengakses masing-masing elemen pada dimensi kedua. Kemudian di dalamnya kita bisa akses setiap elemen pada dimensi kedua tersebut dengan menggunakan counter yang telah kita buat sebelumnya. Di sini adalah I dan J. Nah, itu kita gunakan untuk mengakses elemen pada array seperti ini. Group members name I, J. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang array list.
Array list ini mirip dengan array. Meskipun array list mirip dengan array, tapi terdapat perbedaan yang signifikan antara array list dengan array, yaitu array list bisa tumbuh ukurannya, sementara array tidak bisa. Jadi array misalnya kita tetapkan ukurannya 10, maka sampai kapanpun array tersebut akan tetap 10. Nah, berbeda dengan array list bisa tumbuh sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kita bisa menambahkan elemen baru ke dalam array list tersebut tanpa harus terbatas pada ukurannya. Seperti itu ya. Oke, ada beberapa karakter pada array list yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, array list adalah sebuah kelas. Konsekuensi dari hal ini adalah variabel yang dibuat dari kelas array list adalah sebuah objek. Nah, konsekuensi dari hal itu, operasi pada variabel tersebut, jadi objek tersebut ya, kita menggunakan fungsi atau method yang dimiliki oleh objek tersebut. Lalu, karakter yang kedua dari array list adalah data yang dapat dimasukkan harus berupa objek. Dan yang terakhir, karakter yang ketiga, tipe data yang akan dimasukkan sebaiknya ditetapkan pada saat deklarasi. Pola deklarasinya adalah seperti ini. Array list, A besar, L besar, lalu diikuti dengan sepasang kurung lancip. Nah, kita tuliskan nama kelas yang akan dimasukkan di antara dua kurung lancip tersebut. Lalu, kita tuliskan nama dari array list tersebut, nama variabelnya, sama dengan new array list. Lalu kita tuliskan sepasang kurung lancip, tapi kita tidak perlu menuliskan kembali nama kelasnya, nama kelas yang akan diisikan. Oke, biarkan saja kosong. Jadi hanya sepasang kurung lancip dan diikuti sepasang kurung biasa. Nah, itu adalah pola deklarasi array list. Contoh deklarasi array list adalah sebagai berikut. Misalnya, kita akan membuat sebuah array list yang dapat diisi dengan string. Maka kita tuliskan array list, kurung lancip, string. Kita tuliskan nama array listnya. Contoh di sini saya menuliskan atau menamakan employee names sama dengan new array list. Nah, seperti itu. Lalu kalau untuk integer, kita tuliskan seperti ini. Array list, kurung lancip, integer, jadi bukan int ya, integer. I-nya besar. Nah, integer di sini adalah kelas untuk int. Jadi kelas pembungkus untuk tipe data int. Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya bahwa array list hanya bisa menerima data berupa objek. Maka yang harus kita tuliskan di sini adalah nama kelas. Kita tidak bisa menuliskan int, int, tidak bisa. Karena itu bukan kelas. Nah, tapi kita bisa menuliskan integer seperti ini. Yaitu integer adalah di sini sebuah kelas pembungkus untuk int. Oke. Nah, lalu misalnya contoh lain untuk array list yang dapat diisi dengan float, kita tulis seperti ini. Mirip seperti contoh sebelumnya, array list, lalu kita tuliskan nama kelasnya adalah float, F besar. Artinya ini adalah sebuah kelas. Nah, sama seperti sebelumnya, kelas float di sini adalah pembungkus terhadap tipe data float.
Lalu kita beri nama di sini, nama variabelnya adalah vibration magnitude. Jadi contoh di sini adalah saya ingin membuat sebuah variabel yang akan merekam besarnya getaran gempa misalnya. Nah, di sini makanya saya beri nama vibration magnitude. Oke, seperti itu cara deklarasi array list. Berikutnya, kita akan membahas beberapa fungsi penting pada array list. Fungsi yang pertama yang akan kita bahas adalah size. Size mengembalikan jumlah elemen yang saat ini ada di dalam array list. Nah, karena array list bisa tumbuh, seperti itu ya. Jadi, kita sekarang memanggil fungsi size dengan nanti mungkin hasilnya akan berbeda karena array list ukurannya dapat bertambah atau tumbuh. Fungsi berikutnya yang akan kita bahas adalah fungsi untuk menambahkan data baru pada array list, yaitu fungsi add. Fungsi add akan menerima sebuah parameter, yaitu sebuah objek yang akan dimasukkan ke dalam array list. Contoh di sini penggunaannya adalah saya mempunyai sebuah array list bernama employee names. Ini adalah sebuah array list bertipe string. Nah, di sini saya tuliskan employee names.add. Ini untuk menambahkan data baru. Kemudian saya tuliskan string Sumarni. Nah, string adalah sebuah objek, jadi bisa langsung digunakan di fungsi add. Fungsi yang ketiga yang akan kita bahas adalah get. Get berguna untuk membaca isi dari sebuah elemen dengan indeks tertentu. Nah, indeks tersebut kita tuliskan sebagai parameter. Jadi misalnya kita akan mengakses elemen pertama dari employee names. Di sini kita tuliskan employee names.get dalam kurung 0. Fungsi berikutnya yang akan kita bahas adalah fungsi set. Fungsi set digunakan untuk menggantikan atau mengubah isi dari sebuah elemen di dalam array list. Nah, parameter yang diterima oleh fungsi set yang pertama adalah indeks dari elemen yang dituju. Untuk contoh di sini kita menggunakan indeks 0, artinya elemen pertama. Nah, lalu parameter berikutnya yang akan diterima adalah parameter objek. Objek apa ini? Objek yang akan digunakan untuk menggantikan isi dari elemen yang dimaksud. Jadi contoh di sini employee names.set dalam kurung 0, string Sumarno, ini artinya kita akan mengganti elemen pertama dari employee names menjadi Sumarno. Seperti itu. Fungsi berikutnya yang akan kita bahas adalah fungsi remove. Remove berguna untuk menghapus atau menghilangkan sebuah elemen dengan indeks tertentu dari dalam array list. Contohnya di sini employee names.remove dalam kurung 0. Ini artinya kita menghapus atau menghilangkan elemen pertama di dalam employee names. Fungsi keenam yang akan kita bahas karena cukup penting, yaitu fungsi index of. Fungsi index of menerima sebuah parameter bertipe objek yang berguna untuk
mencari objek yang sama di dalam array list. Nah, jika ketemu objek yang sama dengan yang kita masukkan sebagai parameter di sini, jika ketemu, maka fungsi index_of akan mengembalikan indeks dari elemen yang sama tersebut. Tapi jika tidak ketemu, index_of akan mengembalikan nilai -1. Fungsi terakhir yang akan kita bahas yaitu fungsi remove, tapi berbeda dengan remove yang sebelumnya yang menggunakan parameter bertipe int. Remove ini menggunakan parameter bertipe object. Nah, remove yang menggunakan parameter bertipe object ini, dia akan mencari objek yang sama di dalam array list. Kalau ketemu, objek yang pertama kali ketemu, itulah yang akan dihapus.